Hai Halo. teman-teman, jadi kita lagi mau ngerjain tugas Utilitas. Nah, ini kita anggotanya 5 orang, tapi cuma ada bertiga. 2 orang lagi di mana ya teman-teman? Tuh, tuh, malah tiktokan, astaga. Cepet-cepet kita bikin tugasnya. TikTokan terus. Oke, jadi kami dari kelompok 1 mata kuliah Utilitas 2 dengan dosen pengampu Bapak Sahid Indra Suara STMT. Saya Afindra. Saya Faiza. Saya Puji. Saya Feli. Saya Rafli. Di sini kami akan menjelaskan penerapan sistem utilitas pada bangunan tinggi perkantoran. Oke, jadi sistem utilitas pada bangunan tinggi perkantoran itu ada sistem air bersih, air kotor, kelistrikan, pengawaan, terus ada proteksi kebakaran, transportasi vertikal, dan juga penangkal petir gitu. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem utilitas air bersih pada gedung high-rise perkantoran. Untuk sumber air sendiri berasal dari PDAM, yang peletakan dan sistematikanya ada di denah lantai 1 berikut. Air dari PDAM mengalir melalui pipa utama, kemudian menuju ke meteran, dan ditampung di groundwater tank. Pendistribusian air bersih di lantai 1, air ini mengalir dari groundwater tank, kemudian dialirkan ke saluran induk PVC 1 inch ke saluran induk PVC 0,5 inch menuju ke titik-titik pendistribusian air bersih seperti toilet dan juga wastafel. Jalur ini efisien untuk lantai 1 karena lantai 1 ini letaknya setara atau sedikit lebih tinggi dari groundwater tank, sehingga air dari groundwater tank ini bisa langsung didistribusikan ke titik-titik air bersih di lantai 1. Selanjutnya untuk pendistribusian air bersih untuk lantai atas seperti lantai 2 dan seterusnya, itu air yang sudah ditampung di groundwater tank disalurkan melalui saluran induk PVC 1 inch ke saluran induk PVC 0,5 inch yang berada di ruang shaft, kemudian air tersebut dipompa untuk menuju ke roof tank yang berada di lantai paling atas. Dari roof tank, air didistribusikan secara gravitasi melalui saluran induk PVC 1 inch ke saluran induk PVC 0,5 inch yang kemudian akan didistribusikan ke setiap titik-titik pemakaian air bersih seperti toilet dan juga wastafel di setiap lantainya. Sistem ini digunakan untuk menjaga kestabilan tekanan air untuk disalurkan di setiap lantainya. Berikut adalah gambar untuk titik-titik pendistribusian air bersih di setiap lantainya. Untuk lantai 5, lantai 4, lantai 3, dan lantai 2. Itu saja sedikit penjelasan mengenai peletakan dan penerapan sistem utilitas air bersih pada bangunan high-rise perkantoran yang dapat saya jelaskan. Untuk penerapan sistem utilitas yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penerapan sistem utilitas air kotor. Jadi, sistem air kotor itu adalah suatu instalasi pada bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air buangan menuju tempat pengolahan atau pembuangan akhir. Nah, pada high-rise building sendiri itu biasanya menggunakan IPAL gedung atau Sewage Treatment Plant STP yang fungsinya itu untuk mengolah black water sebelum dialirkan ke saluran kota. Dan juga pada STP ini tempat mengolah grey water agar dapat digunakan kembali sebagai flushing toilet atau penyiram tanaman. Oke, untuk alurnya sendiri itu dimulai dari sanitary fixture seperti toilet, wastafel, dan juga urinoir, lalu akan masuk ke dalam pipa. Nah, dari pipa akan dialirkan ke dalam sampit atau lubang penampungan sementara. Lalu dari sampit akan masuk ke dalam STP menggunakan pompa atau sewage sebelum akhirnya dialirkan ke saluran kota atau digunakan kembali sebagai flushing toilet atau penyiram tanaman. Nah, untuk sampit sendiri itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu untuk grey water, yang kedua itu untuk black water. Dan biasanya sampit ini itu berada di lantai terbawah atau pada basement. Lalu untuk pompa sendiri itu bekerja secara otomatis. Jadi ketika air kosong, maka pompa akan mati. Dan ketika air naik, maka pompa otomatis menyala. Lalu ketika air naik dan debitnya itu terus-menerus masuk, maka pompa yang cadangan juga akan otomatis menyala. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai kelistrikan. Utilitas kelistrikan merupakan sistem yang menyediakan tenaga listrik untuk berbagai kebutuhan operasional gedung.
seperti penerangan, ventilasi, pendingin udara, lift, serta peralatan elektronik. Nah, untuk SNI yang digunakan itu ada 4, yaitu POIL 2020, SNI IEC 60038 2015, SNI 046950 2003, dan SNI 0402 25 2000. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, kita tentu harus tahu alur kelistrikan pada umumnya. Ini adalah ilustrasi urutan alur kelistrikan secara simpel. Yang pertama itu ada pembangkit listrik, dialirkan ke tegangan tinggi SUTET atau SUTT, lalu ke gardu induk PLN, setelah itu dialirkan ke tegangan menengah SUTM atau SKTM, lalu kemudian ke gardu listrik distribusi, lalu ke tegangan rendah atau JTR, dan terakhir ke perumahan atau pembangunan tinggi. Nah, sistem kelistrikan pada high-rise building perkantoran itu dibagi menjadi 2 kondisi, yaitu kondisi normal dan saat padam listrik. Pada kondisi normal, listrik bersumber dari PLN, lalu dialirkan ke switchgear, lalu melalui trafo step down, dan masuk ke LVMDP. Dari sana akan dibagi ke beberapa panel, yaitu NPP, EDP, dan MPP, juga panel input UPS. Nah, NPP akan mengalirkan listrik ke SDP, setelah itu ke lampu, stop kontak, dan peralatan lainnya. Sedangkan EDP akan dialirkan ke panel lift dan eskalator. Lalu NPP ke panel pompa air dan sistem HVAC. Terakhir, sistem input UPS ke sistem server IT. Nah, ini ilustrasi pada potongan bangunan perkantoran. Jadi nanti dari PLN yang warna pink akan ke ATS. Dari ATS dia akan mengatur antara kondisi normal dan kondisi mati lampu. Dimana kalau kondisi normal dia akan mengalir ke LVMDP dan nanti akan dialurkan ke SDP, lalu dari SDP ke saklar-saklar, ke lampu, CCTV, dan peralatan lainnya. Nah, ini adalah diagram pada kondisi listrik padam. Jadi, pada saat kondisi tersebut, listrik itu bersumber dari genset. Urutannya dari pemadaman listrik, lalu ATS akan mendeteksi gangguan tersebut. Setelah itu, ATS akan menyalakan genset, dan alurnya itu akan sama seperti sebelumnya, yaitu dibagi ke beberapa panel. Ada NPP, EDP, MPP, dan panel input UPS. Lalu genset juga akan menyalurkan listrik ke panel emergency jika terjadi keadaan darurat. Nah, ini adalah ilustrasi saat pemadaman listrik. Jadi dari PLN dia akan padam, lalu ATS akan mendeteksi gangguannya. Setelah itu dia akan menyalakan genset. Jadi gensetnya menyala dan mengalirkan seluruh listrik seperti LVMDP bekerja begitu. Ini adalah titik lampu lantai 1. Adalah titik lampu lantai 2. Ini adalah titik lampu lantai 3. Ini adalah titik lampu lantai 4. Ini adalah titik lampu lantai 5. Ini adalah titik lampu lantai 6. Kita masuk ke materi HVAC. Untuk sistem HVAC itu pada bangunan berfungsi mengatur kualitas udara, suhu, dan kelembapan. Nah, sistem ini itu dirancang agar menjaga sirkulasi udara tetap baik, mengendalikan temperatur ruang, dan meminimalkan konsumsi energi. SNI yang digunakan itu ada 3, SNI 036572 2001, SNI 6390 2011, SNI 6572 3 2024. Pada bangunan gedung ini itu menggunakan sistem VRV atau Variable Refrigerant Volume, di mana sistemnya itu bermulai dari permintaan atau demand, lalu pemrosesan sinyal, lalu modulasi kompresor, setelah itu sirkulasi refrigeran panas, yaitu refrigeran dalam bentuk gas bersuhu dan bertekanan tinggi dialurkan dari outdoor melalui jaringan pipa ke unit indoor yang membutuhkan. Lalu ada ekspansi dan pendingin, lalu ada penyerapan panas, lalu ada pengembunan refrigeran, lalu kembali ke outdoor ya, dan akan melepaskan panas dari kondensornya. Nah, di sini terdapat ilustrasi sistem VRV di mana terdapat gambar-gambar alat-alatnya. Pada bagian ini kita membahas ilustrasi di
building perkantorannya langsung. Jadi yang warna pink itu outer unitnya, warna kuning AC split, warna merah liquid, warna biru suction gas, warna hijau discharge gas. Jadi urutannya itu dari outer unit dia akan memberikan perintah ke suction gas untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam ruangan. Lalu setelah itu akan mengangkut refrigerant dengan pipa berwarna merah yaitu liquid. Lalu setelah refrigerant diganti menjadi udara dingin, maka yang hijau atau discharge gasnya itu akan menyala. Jadi mereka akan mengangkut juga hawa-hawa panas yang ada di dalam bangunan tersebut gitu. Dan kembali ke outer unitnya. Nah, ini ada gambar dari rencana peletakan AC lantai 1, rencana peletakan AC lantai 2, rencana peletakan AC lantai 3, rencana peletakan AC lantai 4, rencana peletakan AC lantai 5. Oke, selanjutnya ada sistem utilitas proteksi kebakaran pada high-rise building. Nah, sistem ini adalah salah satu yang utama dalam perencanaan sebelum membangun gedung bertingkat tinggi. Karena sistem ini berfungsi untuk mendeteksi, lalu mengendalikan dan memadamkan kebakaran secara efektif, dan juga memastikan keselamatan para penghuni dan aset bangunan itu sendiri. Nah, high-rise building itu sendiri, terkhususkan gedung perkantoran, itu termasuk dalam klasifikasi bangunan A, yang dimana struktur bangunan tersebut itu mampu menahan api setidaknya selama 3 jam. Lalu, pada studi kasus yang kita ambil, pada denah itu tidak terdapat sistem utilitas proteksi kebakaran pada setiap lantainya. Jadi bisa disimpulkan kalau bangunan ini tidak memenuhi standar dalam sistem utilitas proteksi kebakaran karena tidak ada penempatan untuk sistem utilitas proteksi kebakaran itu sendiri. Gitu. Thank you. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem utilitas transportasi vertikal. Pada bangunan ini yang memiliki 6 lantai, menggunakan transportasi vertikal, manual, dan mekanis. Untuk manual sendiri menggunakan tangga di setiap lantai, yang berarti di tangga lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, dan lantai 6. Untuk tangga sendiri ini memiliki anak tangga sejumlah 22 dan juga optretnya setinggi 16 cm. Lalu untuk transportasi vertikal yang mekanis itu menggunakan lift. Untuk liftnya sendiri hanya tersedia di lantai 1 hingga lantai 5 karena di lantai 6 itu adalah ruang mesin untuk lift sendiri. Untuk lift ini menggunakan spesifikasi lift dari Otis Gen 2 dengan dimensi 100 dikali 130. Lalu untuk kecepatan lift ini sendiri yaitu 2,5 meter per second, itu kecepatan paling tertinggi untuk jenis spesifikasi lift tersebut. Lalu lift ini adalah lift hidrolik yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu memiliki ruang mesin di atas yaitu di lantai 6. Sehingga pada lantai 6 hanya memiliki transportasi vertikal berupa tangga. Oke, selanjutnya adalah sistem utilitas penangkal petir. Nah, penangkal petir itu ada sebuah konduktor yang dipasang di bagian tertinggi dari bangunan. Nah, penangkal petir itu adalah salah satu komponen di dalam sistem perlindungan dari petir. Nah, sistem perlindungan dari petir itu sendiri biasanya itu mencakup hubungan antara konduktor logam pada atap dengan jalur konduktor logam dari atap ke tanah, dan juga koneksi ikatan objek logam dalam struktur dan jaringan landasan. Nah, sistem penangkal petir itu sendiri itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada penangkal petir konvensional atau dikenal sangkar Faraday. Nah, sistem Faraday itu mendapatkan kabel pengantar berada pada di sisi luar bangunan dengan pertimbangan bahwa kabel pengantar itu juga berfungsi sebagai material penerima sambaran petir yang membentuk seperti sangkar elektris. Nah, oleh karena itulah kenapa disebut sebagai sangkar Faraday. Nah, sistem Faraday itu sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu batang penangkal petir yang berada di bagian atas, lalu ada kabel konduktor, dan juga tempat pembumian atau grounding system. Lalu ada jenis yang kedua, yaitu penangkal petir elektrostatik, di mana ini merupakan penangkal petir modern yang menggunakan sistem ESI atau Early Streamer Emission. Nah, sistem ini bekerja secara aktif dengan cara melepaskan ion dengan jumlah besar
ke lapisan udara sebelum terjadi sambaran petir. Nah, dengan sistem ISI ini, penangkal petir akan meningkatkan area perlindungan yang lebih luas daripada sistem penangkal petir konvensional. Nah, pada studi kasus yang kita ambil itu tidak terdapat denah untuk utilitas penangkal petir. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bangunan dalam studi kasus yang kita ambil itu tidak memenuhi kriteria keamanan, standar keamanan dan keselamatan dari sambaran petir seperti itu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.